Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kami akan membahas tentang meningkatkan ekonomi Indonesia pada industri kreatif digital. Dan untuk pokok pembahasannya kami membagi menjadi 3, yaitu pertama, pengertian industri kreatif digital dan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, produk industri kreatif digital yang berkembang di Indonesia, serta peran pemerintah dalam mendukung peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang ketiga, perbandingan dan mekanisme pengelolaan industri kreatif di berbagai negara. Masuk ke pokok pembahasan yang pertama, industri kreatif digital. Pengertian industri kreatif digital adalah suatu industri kreatif yang menggunakan unsur digital dan unsur kreativitas pada produk atau jasanya. Contoh dari industri kreatif digital yang berkembang di Indonesia diantaranya Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian apa sih dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19? Pertama, sektor pariwisata yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Kurangnya kunjungan wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara, menyebabkan penurunan pendapatan dan devisa negara dari sektor pariwisata sendiri. Sektor industri juga tidak luput dari dampak akibat pandemi. Kurangnya permintaan, baik itu dari masyarakat maupun kegiatan ekspor, menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor industri. Beberapa bulan yang lalu, industri perfilman tanah air juga merasakan dampak dari adanya COVID-19 ini. Banyak proyek film yang terpaksa dihentikan sampai penutupan bioskop hampir di seluruh Indonesia, menjadi salah satu penyebab turunnya pendapatan industri perfilman di Indonesia. Selanjutnya, produk industri kreatif digital yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah games. Sekarang banyak sekali para developer game yang bekerja sama untuk memproduksi dan memasarkan gamenya, baik yang bersifat edukatif maupun hanya sekedar hiburan. Kemudian yang kedua adalah sektor industri musik. Saat ini dengan adanya teknologi mempermudah para musisi untuk mengkomposisi lagu dengan bantuan software musik dan hanya dengan menggunakan laptop atau personal komputer saja. Tidak perlu ribet untuk mengurus kesana sini. Kemudian yang ketiga adalah contoh dari industri kreatif digital adalah layanan digital dan layanan online. Salah satu contohnya adalah Gablin. Gablin ini merupakan produk layanan yang diciptakan untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari.
dengan bantuan aplikasi ponsel pintar. Contoh lainnya bagi penyandang disabilitas ada Keyboard Diamond dan juga Poti. Selain itu, contoh lain dari produk kreatif digital yang berkembang di Indonesia adalah layanan transportasi seperti Gojek dan Grab, kemudian layanan e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak, dan juga layanan pendidikan oleh Ruang Guru. Selanjutnya, peran pemerintah Indonesia untuk mendukung peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia. Pertama, peluncuran program stimulus Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya program ini diharapkan program ini mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan dengan memilih untuk membeli produk buatan dalam negeri. Yang kedua adalah pengadaan webinar dan festival UMKM secara virtual. Salah satu langkah mudah untuk membeli dan memasarkan produk buatan Indonesia adalah pemasaran online. Dan saat ini sudah banyak mitra yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam memasarkan produk UMKM yang ada di Indonesia. Dan kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan mekanisme pengelolaan industri kreatif digital di berbagai negara. Yang pertama, Malaysia. Pengembangan industri di Malaysia cenderung pada industri yang berbasis teknologi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya multimedia super koridor dan setelahnya disusul dengan Multimedia Development Corporation dan juga Multimedia Creative Content Center untuk menyediakan teknologi dan sumber daya, pengembangan bakat, dan menyediakan pendanaan untuk orang ataupun perusahaan pengembang konten animasi maupun game. Kemudian negara Singapura. Pemerintah Singapura membentuk The Economic Review Committee yang bertugas untuk menghasilkan suatu formulasi restrukturisasi ekonomi Singapura ke depan. Dan kemudian membentuk beberapa komite yang di bawahnya ada working group, salah satunya adalah Creative Industry Working Group yang mengkategorikan industri kreatif Singapura ke dalam 3 kelompok, yaitu Art and Culture, Desain, dan Media. Kemudian ke negara Taiwan. Kantor Kebudayaan Ekonomi Taipei di Malaysia dan didukung Kantor Dagang Ekonomi Taipei di Indonesia meluncurkan situs resmi Pop-up Asia yang akan menampilkan kreatif pertanian, kreatif anak muda, kreatif sosial, dan kreatif kerajinan tangan sebagai tema utama dalam Pop-up Asia ini. Negara Cina, industri game telah menjadi sebuah industri yang potensial dalam era digital seperti saat ini. Beberapa negara yang berusaha mengembangkan industri game demi mendapatkan keuntungan devisa dan juga pengaruh lain di luar keuntungan finansial. Melalui peran aktif dari pemerintah, industri game di Cina tumbuh dengan pesat dan menjadi negara yang diakui produktivitasnya.
baik di dalam maupun di luar negeri. Peran pemerintah di sini dianggap masih penting dalam mengembangkan sektor-sektor potensial yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kemudian negara yang kelima adalah New Zealand. Ekonomi digital di pemerintah New Zealand memungkinkan menjadi negara digital yang berkembang di mana orang-orang, bisnis, pemerintah New Zealand semuanya menggunakan teknologi untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup untuk semua warga negara New Zealand. Dan negara terakhir adalah United Kingdom. Pengelolaan industri negara ini dilakukan dengan koordinasi tunggal oleh Departemen Culture, Media and Sport, yang kemudian bekerja sama dengan Departemen for Business, Enterprise and Regulatory Reform untuk mengembangkan industri advertising, komputer, video game, desain, dan publishing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya.